Memasuki puncak musim kemarau, 42,82 hektar hutan dan lahan di Provinsi Jambi terbakar. (12.700) pelanggan PDAM Kota Jambi kekurangan air bersih. Polresta Jambi menilang 194 kendaraan selama sepekan dijalankannya operasi patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 20 Juli 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Yogia Prilianto. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, memasuki puncak musim kemarau tahun 2025, tercatat ada 49,82 hektar hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang terbakar. Masyarakat diminta untuk bersama-sama meminimalisasi potensi terjadinya kebakaran. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi hingga awal Juli 2025, kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 49,82 hektar. Area yang terdampak tersebar di 2 wilayah, yakni 43 hektar terbakar di Kabupaten Sarolangun dan 6 hektar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekretaris Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang juga merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla. Peningkatan kejadian karhutla pada puncak musim kemarau tahun ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Sudirman menegaskan masyarakat harus menghindari praktik membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, apalagi di tengah kondisi cuaca panas yang ekstrim. Sekda juga mengimbau agar masyarakat yang beraktivitas di lahan gambut maupun hutan tidak sembarangan membuang puntung rokok, karena hal itu dapat memicu terjadinya kebakaran. Dan tentunya kita menjadi penting menghimbau nih agar masyarakat untuk tetap tidak membuang puntung sembarangan, puntung rokok sembarangan di suasana kering yang menurut BMKG itu musim kemarau-nya diawali dari bulan Juli sampai dengan September. Dalam upaya menurunkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Satgas Karhutla Provinsi Jambi akan segera menurunkan personel ke wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Di musim kemarau, pemerintah Kabupaten Batanghari terus bersiaga dan memantau potensi kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah kecamatan. Dari hasil pemantauan intensif yang dilakukan, ditemukan sebanyak 18 titik panas dan titik api di Kabupaten Batanghari. Tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar masih cukup rendah di musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari melaporkan saat ini telah terdeteksi sebanyak 18 titik panas dan titik api yang berasal dari berbagai aktivitas. Pelaksana tugas Kepala BPBD Batanghari Solihin menyampaikan dari 18 kasus yang ditemukan, 15 diantaranya merupakan titik panas yang dipicu oleh kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan aktivitas tambang batubara. Sedangkan 3 titik api ditemukan berasal dari pembakaran lahan oleh masyarakat. Belasan titik ini berada di sejumlah kecamatan, meliputi Muara Tembesi, Muara Bulian, Pemayung, Bajubang, Marosebo Ulu, dan Batin 24. Dan untuk hotspot atau titik api, itu ada 3 titik. Yang pertama terjadi di Tembesi, Pelayangan, yang kedua itu ada di Pemayung, kemudian yang ketiga ada di Bajubang, daerah Bungku. Titik api yang terdeteksi saat ini berada di areal perkebunan warga dengan luas lebih dari 2 hektar yang diduga ada unsur kesengajaan untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Warga terus diimbau untuk tidak melakukan praktik berbahaya tersebut.
Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. 10 titik panas terpantau di Provinsi Jambi menjadi awal meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan di tengah kondisi cuaca panas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asar Fatalangi. Halo, selamat sore Asar. Ya Asar, apa saja penyebab utama meningkatnya titik panas yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi? Ya, selamat sore. Dapat saya laporkan, menurut data milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi pada Minggu pagi tadi, terdapat 10 titik panas yang terpantau oleh petugas BMKG pada hari Sabtu kemarin. Adapun 10 titik panas yang terpantau oleh petugas BMKG terjadi di 2 kabupaten, yakni di Kabupaten Merangin dan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian 8 titik panas terpantau di Kabupaten Merangin dan 2 titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tingginya titik panas yang terpantau oleh petugas BMKG ini sendiri, di mana saat ini Provinsi Jambi telah memasuki puncak musim kemarau yang mengakibatkan sejumlah daerah mengalami peningkatan suhu panas yang menyebabkan timbulnya titik hotspot itu sendiri. Sementara itu pemirsa, dapat saya laporkan dari rilis yang dikeluarkan oleh BMKG ini sendiri, meski dalam 1 pekan ke depan masih berpotensi akan terjadi potensi hujan, di mana walaupun saat ini Provinsi Jambi tengah berada di puncak musim kemarau, namun potensi hujan masih diprediksi masih akan terjadi, di mana pada hari ini diprediksi akan terjadi hujan di Kabupaten Serlangun, Batanghari, dan Tebo, dan pada hari Selasa di Kabupaten Serlangun, Batanghari, dan Tebo itu sendiri. Intensitas curah hujan ini masih relatif ringan hingga sedang, disertai petir dan angin kencang. Sementara itu, menurut data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi, untuk luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi sebanyak 49,82 hektar, dengan Kabupaten Sarulangun yang menjadi daerah terluas lahan yang terbakar, yakni sebesar 43 hektar, dan 6 hektar terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara itu, dapat saya laporkan juga untuk khusus di Kota Jambi, sempat terjadi insiden kebakaran lahan yang terjadi di Jalan Kopral Sulaiman Purnama RT 16, Kelurahan Sukakarya, Kota Baru. Kebakaran lahan ini terjadi pada hari Jumat kemarin. Saat dikonfirmasi Kadis Damkar Kota Jambi, diduga kebakaran ini diakibatkan puntung rokok yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian. Baik, lalu apa saja langkah konkret yang diambil Satgas Karhutla untuk menangani potensi kebakaran? Ya, guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat saat ini tengah berada di puncak musim kemarau, petugas Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus berupaya meminimalisir terjadinya insiden kebakaran hutan dan lahan. Selain melakukan sosialisasi ke titik-titik rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan kepada warga sekitar, petugas juga sebelumnya telah melakukan modifikasi hujan buatan dengan menabur sejumlah garam di titik-titik lokasi yang menjadi prioritas lahan gambut dan wilayah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Petugas Karhutla Provinsi Jambi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan, mengingat selain membahayakan diri sendiri, membakar hutan dan lahan juga dapat membahayakan masyarakat sekitar, lingkungan, dan masyarakat secara umum, secara keseluruhan. Demikian. Baik, terima kasih Asar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sementara itu, hadirin, memasuki musim kemarau, risiko kebakaran di wilayah permukiman padat Kabupaten Kerinci kian meningkat. Terbatasnya pasokan air menjadi kendala utama bagi petugas damkar dalam proses pemadaman. Memasuki musim kemarau yang disertai angin kencang, risiko kebakaran di permukiman warga Kabupaten Kerinci semakin tinggi. Dinas Pemadam Kebakaran Kerinci meminta kesiapsiagaan semua pihak termasuk pemerintah desa untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan air saat terjadi insiden kebakaran. Pemukiman padat menjadi titik rawan terutama karena terbatasnya akses air yang diperlukan dalam proses pemadaman api.
Dinas Pemadam Kebakaran Kerinci terus bersiaga menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Kepala Bidang Damkar Kerinci, Siswadi, mengatakan, dalam sejumlah kejadian, petugas kerap mengalami kesulitan mendapatkan air sehingga pemadaman harus dilakukan dengan mengambil air dari sumber yang cukup jauh. Kami dari Damkar Kabupaten Kerinci mengharapkan seluruh desa di dalam untuk pengadaan hidran di setiap desa karena untuk mempercepat proses kebakaran dan air. Untuk mempercepat respon pemadaman, Dinas Damkar Kerinci mengimbau setiap desa menyiapkan keran atau tandon air darurat yang dapat dimanfaatkan oleh petugas saat terjadi kebakaran. Damkar juga mengingatkan warga untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang bersumber dari instalasi listrik atau kompor gas di lingkungan rumah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 215 koperasi merah putih di Kabupaten Merangin siap beroperasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, lebih dari satu pekan tanpa hujan, Kota Jambi mulai mengalami krisis air bersih. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang mencatat 12.700 pelanggan mengalami kesulitan air bersih akibat surutnya Sungai Batanghari. Penurunan debit air Sungai Batanghari akibat musim kemarau berdampak pada terbatasnya suplai air di 3 intek milik Perumda Tirta Mayang Kota Jambi. Akibatnya distribusi air bersih ke ribuan pelanggan tidak maksimal. Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, Dwi Keriantara, menjelaskan intek Tanjung Johor terdampak sebanyak 1.200 pelanggan, intek Sijenjang sebanyak 6.500 pelanggan, dan intek Broni 2 sebanyak 5.000 pelanggan. Meski distribusi terbatas, pihak PDAM Tirta Mayang akan berupaya memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan air dilakukan secara bergilir menggunakan mobil tangki. Kemudian yang intek Broni 2, penurunan debitnya 15%, dampaknya pada lebih kurang 5.000 sambungan pelanggan di wilayah pelayanan. Ada langkah antisipasi kita mungkin kalau masyarakat butuh air seperti apa? Ya, kita seperti biasa akan membuka bantuan mobil tangki. Ya, silakan menghubungi nomor pengaduan. Kita akan kirimkan mobil tangki. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan potensi hujan di wilayah Provinsi Jambi akan meningkat. Hal ini diharapkan dapat menambah volume air Sungai Batanghari sehingga intek dapat beroperasi secara optimal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Usulan untuk melegalitaskan kawasan hutan yang telah ditanami masyarakat seperti karet dan perkebunan sawit di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit 8 Hilir Sarolangun masih minim. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur perizinan. Adanya eksekusi dan penyegelan lahan perkebunan milik masyarakat, kelompok tani dan perusahaan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH pemerintah pusat memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Mereka yang telah menanam karet dan sawit secara ilegal di kawasan hutan di Kabupaten Sarolangun merasa resah. Kepala UPTD KPHP Unit 8 Hilir Sarolangun Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ms. Riyadi mengatakan pihaknya telah berulang kali mengimbau masyarakat dan kelompok tani untuk segera mengajukan perizinan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan solusi legal untuk masyarakat yang telah mengelola kawasan hutan negara. Dalam proses pengusulan perizinan, pihaknya akan memberikan pendampingan kepada masyarakat dan kelompok tani di kawasan hutan, sehingga mereka dapat mengelola kawasan secara ekonomis maupun ekologis. Untuk khusus masyarakat yang telah terlanjur menggarap kawasan hutan, untuk menghimpun dan membuat wadah yang terhimpun dalam
kelompok tani hutan atau koperasi untuk mengajukan permohonan persetujuan perhutanan sosial. Sesuai pasal 50 ayat 3 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, setiap orang termasuk kelompok masyarakat dilarang mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Barang siapa yang sengaja melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, 194 kendaraan telah ditilang dalam sepekan pelaksanaan operasi patuh yang digelar Polresta Jambi. Operasi ini difokuskan untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas yang berisiko menimbulkan kecelakaan. Guna meminimalisir pelanggaran berlalu lintas khususnya di kota Jambi, Satlantas Polresta Jambi gencar melaksanakan penertiban lalu lintas dalam rangka Operasi Patuh 2025. Sejak operasi dimulai pada 14 Juli 2025, telah tercatat 194 pengendara yang ditilang atas berbagai pelanggaran. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Hadi mengatakan, mayoritas pelanggaran ditemukan pada pengguna kendaraan roda 2, di antaranya tidak menggunakan helm, tidak memiliki kelengkapan berkendara, hingga modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar. Tidak hanya penindakan, petugas juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pengendara tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Jadi untuk operasi patuh, khususnya di kami Satlantas Polresta Jambi, kami sudah melaksanakan penindakan sebanyak 194 tilang. Itu mayoritas pelanggaran roda 2 atau roda 4? Jadi untuk mayoritas memang yang kasat mata, yaitu penggunaan helm, Mas, roda 2. Operasi Patuh 2025 di wilayah hukum Polresta Jambi masih akan berlanjut beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau untuk mematuhi peraturan serta melengkapi kelengkapan berkendara agar tidak terjaring operasi razia. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 83.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh Indonesia pada Senin 21 Juli 2025. Di Kabupaten Merangin telah terdapat 215 koperasi yang telah berbadan hukum dan siap diresmikan. Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis gotong royong dan usaha bersama. Di Kabupaten Merangin, seluruh desa dan kelurahan telah memiliki koperasi merah putih. Total sebanyak 205 desa dan 15 kelurahan telah mengantongi sertifikat badan hukum. Unit usaha yang dijalankan beragam, mulai dari gerai sembako, gas LPG, apotek, klinik, hingga penyediaan pupuk. Seluruhnya dibangun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kemudahan akses ekonomi. Dari 215 koperasi merah putih di Merangin, terdapat satu yang menjadi percontohan nasional di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tabir Lintas. Unit usaha yang dikelola meliputi sembako, gas LPG, dan obat-obatan. M. Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, daya beli produk UMKM di Kabupaten Batanghari menurun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, penyaluran beras SPHP dari Perum Bulog Cabang Kuala Tungkal ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur sementara ditunda. Penyaluran bakal diperketat karena banyak praktik pengoplosan beras. Antusias masyarakat terhadap beras SPHP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Tingginya minat ini membuat Bulog bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperketat distribusi agar lebih merata dan tepat sasaran.
PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Safura Asnawi mengatakan, hingga saat ini penyaluran beras SPHP dari Perumbulok Cabang Kuala Tungkal ke kios maupun pengecer beras SPHP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditunda. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi terjadinya penyelewengan dan pengoplosan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mulai mendata ulang kios dan pengecer beras SPHP. Berdasarkan dari data tahun 2024, ada sekitar 43 kios dan pengecer aktif yang secara rutin menjual beras SPHP. Dalam penjualan beras SPHP ini, masing-masing pengecer dijatah sebanyak 2 ton per minggu. Jika pasokan habis kurang dari seminggu, pengecer tidak boleh mengambil stok beras. Untuk harga penjualan, beras SPHP dijual dengan harga eceran tertinggi head Rp65.500 per karung ukuran 5 kg. Sedangkan per kilogramnya dijual di harga Rp12.500. Pengetatan distribusi beras SPHP sebagai bentuk upaya dalam menghalau praktik kecurangan beras oplosan yang tengah marak terjadi saat ini. Realisasi pendistribusian beras SPHP akan dilakukan dalam waktu dekat. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Kondisi perekonomian di tingkat usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Batanghari masih belum stabil. Berbagai faktor menjadi penyebab lesunya minat beli masyarakat. Salah satunya adalah dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat hingga ke daerah saat ini mulai dirasakan di Kabupaten Batanghari. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh ASN, namun juga berdampak langsung bagi para pelaku UMKM. Berdasarkan data yang diterima Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, banyak pelaku usaha mulai mengeluhkan turunnya daya beli produk mereka. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Disdakkop UKM Kabupaten Batanghari, Mariati mengatakan, puluhan pelaku UMKM di bawah binaan pemerintah daerah merasakan penurunan jumlah konsumen. Salah satu yang terdampak adalah UMKM yang beroperasi di areal pusat oleh-oleh. Sebelumnya pendapatan penjualan mereka mencapai 2 juta rupiah per hari, namun saat ini sudah sulit untuk tercapai. Mayoritas pembeli produk UKM merupakan kalangan ASN yang melaksanakan kegiatan kedinasan. Namun dengan adanya efisiensi anggaran, hampir seluruh aktivitas seremonial di lingkungan OPD ditiadakan. Hal ini secara langsung mengurangi peredaran transaksi produk UKM yang selama ini bergantung pada momen-momen dinas. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga komoditas pinang kering dan biji kakao di Muaro Bungo mengalami penurunan. Penurunan ini membuat petani mengeluh karena pendapatan mereka semakin menurun. Harga komoditas pinang kering di Kabupaten Bungo kembali mengalami penurunan yang cukup drastis. Jika pada bulan Juli lalu pinang dijual seharga Rp12.000 per kilogram, pada hari ini Minggu 20 Juli 2025 harganya turun menjadi Rp10.000 per kilogram. Penurunan harga ini membuat petani pinang mengaku rugi karena biaya panen dan angkut yang tinggi. Sementara itu untuk komoditas biji kakao juga mengalami penurunan harga signifikan. Sebelumnya dijual seharga Rp80.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pengepul di pusat Taman Muara Bungo, Inun, mengatakan saat ini ia membeli pinang kering dari petani seharga Rp10.000 per kilogram. Sebelumnya bisa mencapai Rp12 hingga Rp13.000 per kilogram. Untuk pinang basah saat ini harganya Rp8.000 per kilogram, sebelumnya di kisaran Rp10.000 per kilogram, tergantung pada kualitas. Salah seorang petani Dayat mengatakan turunnya harga pinang saat ini mengurangi penghasilan petani. Bahkan petani terpaksa menjual dalam jumlah terbatas sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan penurunan harga pinang dan biji kakao saat ini, petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak. Kalangan pengepul memperkirakan harga akan kembali normal pada bulan depan. Penurunan saat ini diduga akibat melemahnya permintaan pasar luar negeri. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Warga desa Sungai Alai kilometer 12 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo mengeluhkan kondisi jalan utama yang rusak berat dan belum diperbaiki selama bertahun-tahun. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi akses utama warga. Beginilah kondisi jalan di sepanjang kilometer 12 menuju Kecamatan Rimbo Bujang yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan jalan ini kerap menjadi penyebab kecelakaan, terutama bagi anak-anak yang melintas setiap pagi dan siang saat berangkat atau pulang sekolah. Salah seorang warga, Leni, mengatakan kondisi jalan sudah rusak selama bertahun-tahun. Namun hingga kini, belum ada perbaikan serius dari pemerintah daerah. Di musim hujan, jalan menjadi licin dan dipenuhi genangan air. Sementara saat kemarau, debu tebal menjadi keluhan utama warga. Hal ini tak hanya membahayakan, namun juga menghambat aktivitas ekonomi warga, karena kendaraan roda 4 sulit melintas di jalur tersebut. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kewarcap Tanja Barat menggelar TLTD tahun 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Sekda Tanjung Jabung Barat Hermansyah membuka kegiatan Temu Lomba Pramuka Penegak dan Pandega atau TLTD tahun 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat mengekspresikan kemampuan dan kreativitas dalam pengembangan diri untuk menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Ketua Kuartir Cabang Tanjab Barat Hermansyah mewakili Kamabicap Tanjab Barat Ustadz Anwar Sadat membuka langsung kegiatan TLTD yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Chandra di Muka, Desa Muntialo, Kecamatan Betara. Acara dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong. TLTD merupakan ajang kompetisi bagi pramuka penegak dan pandega di tingkat cabang. Ajang ini digelar untuk mengevaluasi serta menguji kemampuan, kebersamaan, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air, serta penerapan kode kehormatan berupa janji Trisatya dan Dasadharma. Kegiatan TLTD dibagi ke dalam 4 bidang utama, bidang mental, spiritual, ideologi Pancasila dan agama, bidang teknik kepramukaan dan pembangunan, bidang iptek serta karya inovatif produktif, dan bidang seni budaya. Namun, dari total 13 kuaran Tanjab Barat, hanya 5 yang mengikuti kegiatan, yaitu Kuaran Tungkal Ilir, Betara, Kuala Betara, Batang Asam, dan Seberang Kota. Sementara 8 kuaran lain seperti Tungkal Ulu, Tebing Tinggi, Muara Papalik, Merlung, Bram Hitam, Senyerang, Pengabuan, dan Renah Mandaluh tidak mengirimkan utusan. Silaturahim dengan seluruh sesama pramuka dan dapat mengembangkan potensi kemudaan di Kabupaten Tanjung Barat tentunya. Untuk Bupar sendiri, menurut rencana kita dari Warcap sudah menyampaikan laporan kepada Bapak Bupati. Insya Allah lahan sudah tersedia, tinggal proses pembangunannya kalau tidak ada halangan di tahun 2026 akan datang. Ketua Pelaksana Temu Lomba Pramuka Penegak dan Pandega TLTD Kuartir Cabang Tanjab Barat Abdul Wahab mengatakan, kegiatan diselenggarakan pada 19 hingga 22 Juli 2025 di Bumi Perkemahan Chandra di Muka, mengusung tema Bakti Bersatu Berkarya Meraih Prestasi. Setiap peserta atau kontingen berprestasi akan mendapatkan tanda penghargaan. Yang ngirim sebanyak 5 kuaran, kemudian yang kita ngirim 8 kuaran. Di samping 5 kuaran itu ada 1 kuaran yang ngirim 2 kontingen. Mengingat pentingnya kegiatan ini, Kekuarcap berencana melakukan evaluasi terhadap kuaran yang tidak mengirimkan utusan. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan.
Informasi lainnya, Saudara, Persatuan Tinju Amatir Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyiapkan 18 atlet untuk mengikuti Kejurprov. Meski terbatas fasilitas, namun tim atlet tinju Tanjung Jabung Barat diproyeksikan mampu bersaing dan berpeluang membawa pulang medali. Pelatih Pertina Kabupaten Tanja Barat, Kopral 1 Agus Mawardi, yang juga merupakan anggota Kodim 0419 Tanjab mengatakan, tim atlet tinju Tanja Barat telah menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Latihan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu dengan jadwal pagi hingga sore. Program latihan meliputi penguatan fisik, penguatan taktik, dan sparring dengan petinju berkelas lebih tinggi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kesiapan mental dan teknik tanding atlet agar saat Kejurprov mampu bertarung secara maksimal. Untuk kategori Man Junior, Pertina Tanja Barat menurunkan 12 atlet, sementara untuk kategori perempuan sebanyak 6 atlet dikirimkan. Kegiatan kita hari ini jadwalnya sparring. Tujuannya untuk mencari dan mempersiapkan event kejuaraan Kejurprov di tahun 2025 yang akan mewakili atlet-atlet tinju amatir Tanjung Jabung Barat. Koptu TNI Agus Mawardi yang merupakan Babinsa Kelurahan Brami Hitam, Kodim 0919 Tanjab optimis timnya mampu meningkatkan perolehan medali. Semangat tim dan motivasi atlet maupun pelatih semakin tinggi berkat dukungan moral dan material dari berbagai pihak. Terlebih lagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi pada tahun 2026. Didi Aryadi, TVRI Jambi melaporkan. KONI Kabupaten Tebo terus berupaya melakukan pembinaan atlet sepak bola untuk generasi muda. Pembinaan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi atlet, meningkatkan kualitas tim, dan menghasilkan pemain yang berprestasi. Komite Olahraga Nasional Indonesia terus berupaya mengembangkan bakat muda melalui ajang Piala Suratin, sebuah kompetisi sepak bola usia muda yang menjadi wadah bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan dan berpeluang direkrut klub profesional. Pembukaan Piala Suratin U13 dan U15 oleh PSSI Tebo menjadi momen penting dalam pembinaan atlet sepak bola muda di Kabupaten Tebo. Ketua KONI Kabupaten Tebo, Fadlina Hafizi, menegaskan bahwa ajang Piala Suratin bukan sekedar kompetisi, melainkan bagian dari proses panjang untuk mencetak bibit unggul sejak usia dini. Piala Suratin yang awalnya diperuntukkan bagi pemain di bawah usia 18 tahun, kini diperluas ke jenjang usia U13 dan juga U15. Sesuai arahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, agar pembinaan dapat dimulai lebih awal dan terstruktur. Kalau untuk pembinaan di cabur-cabur itu memang kita sampai hari ini masih tetap continue, artinya proses anjang sana anjang sini untuk setiap cabur itu tetap kita lakukan. Apalagi sekarang di bulan Juli ini banyak beberapa cabur yang mengikuti, ada yang mengikuti tryout, ada yang Kejurprov dan segala macam. Selain di cabang sepak bola, KONI Tebo juga fokus melakukan pembinaan di cabang lain. Terbukti beberapa atlet sudah mengikuti kompetisi di tingkat nasional seperti cabang olahraga sepeda. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, Ketua KONI berharap agar para atlet terus termotivasi untuk mengukir prestasi di ajang yang lebih besar dan membawa nama Kabupaten Tebo di pentas nasional. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Masih tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.